Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah di sini dituliskan sebanyak 2 kali. Yang artinya bersukacita itu tidak hanya kita lakukan ketika kita mendapatkan hal yang baik saja, namun ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik, kita juga tetap bersukacita. Ada waktunya kita bersedih, namun janganlah kita larut dalam kesedihan itu. Kita tetap harus bersukacita karena Yesuslah yang memampukan kita untuk terus bersukacita, karena sukacita itu merupakan buah dari Roh Kudus dan sukacita itu sumbernya datang dari Yesus sendiri. Bersukacitalah di sini dalam King James Version disebutkan dengan kata rejoice, yang artinya bersukacita, bergembira, merasa sangat senang, mengekspresikan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan yang tentunya kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita boleh melihat dalam lewat nabi kecil bernama Nabi Habakuk di dalam ayatnya yang terkenal dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sangat sulit ya kehidupan Nabi Habakuk pada waktu itu. Sekalipun tidak ada hasil, namun dia tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-riah di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di sini juga menggunakan kata rejoice dalam terjemahan King James Version yang sama artinya dengan bersukacita. Nabi Habakuk telah memberikan teladan bagi kita semua bahwa walaupun dia hidup di masa-masa yang sulit, dia tetap bersukacita karena dia yakin bahwa Allah lah yang akan memelihara kehidupannya. Pada waktu itu Nabi Habakuk hidup pada tahun 600 sebelum Masehi. Pada waktu itu dia hidup sebelum bangsa Yehuda terpecah belah menjadi 2 bagian, dan pada waktu itu dia hidup sebelum bangsa Israel dibuang ke dalam pembuangan Babel, dan dia juga hidup dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ini merupakan raja yang lalim, tidak jujur, suka bertindak semena-mena, sehingga itu berdampak bagi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu bangsa Israel banyak melakukan kejahatan, bertindak tidak adil, tidak jujur, sama seperti rajanya. Terlebih lagi mereka mengabaikan ajaran Tuhan, sehingga itu membuat Nabi Habakuk merasakan kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam itu ia keluhkan lewat doanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan harus segera menghukum bagi mereka yang terus-menerus melakukan kejahatan, serta mereka yang tetap terus hidup di dalam kebenaran harus diselamatkan. Nabi Habakuk memohon keadilan yang daripada Tuhan agar segera bertindak, dan Tuhan memiliki rencana bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa Babel atau bangsa Kasdim untuk menghukum atau menindas bangsa Israel agar bangsa Israel ini berbalik dari perbuatan mereka yang jahat, dan Tuhan pun akan menilik mereka yang tetap melakukan kebenaran. Mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka yang banyak berbuat kejahatan mereka akan dihukum oleh Tuhan, dan juga pada akhirnya Tuhan pun akan menghukum bangsa yang jahat ini, yaitu bangsa Babel atau bangsa Kasdim. Begitu besar kasih sayangnya Tuhan bagi bangsa Israel, bagi Nabi Habakuk. Begitupun juga Tuhan akan tujukan bagi kita semua apabila kita bertindak dengan iman. Nah, Nabi Habakuk ini juga memiliki statement yang sangat terkenal, yaitu di dalam Habakuk 2 ayat 4 disitu ditulis, orang benar akan hidup oleh percayanya. Karena statement ini juga ditulis oleh Raja Paulus sebanyak 3 kali di Perjanjian Baru dalam kitab Roma, Galatia dan juga Ibrani. Di situ ditulis orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu,
apapun yang kita alami, baik itu masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita harus tetap bersukacita. Bersukacita merupakan bagian dari tindakan iman kita. Kita yakin percaya bahwa dengan bersukacita kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Jangan tunggu hal baik datang dalam kehidupan kita baru kita bersukacita, tetapi bersukacitalah, maka hal yang baik itu akan datang dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami di saat ini. Biar kami tetap bersukacita di dalam Engkau, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi. Biar Engkau yang tetap terus menguatkan iman percaya kami hanya kepadamu sebagai Allah yang memelihara serta memberkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga buat jemaat-Mu maupun hamba-hamba-Mu yang melakukan aktivitas dan pelayanan sepanjang hari ini. Biar Engkau yang tetap terus menolong, berkati, menyertai, dan biar Engkau terus jadikan kami alat-Mu agar kami dapat memancarkan sukacita surga, agar semua orang juga dapat bersukacita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengusulkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.